Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Kalkulus 1. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teori limit utama. Untuk mengawali pertemuan kita, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang definisi limit dan beberapa materi pada pertemuan sebelumnya itu sudah menjelaskan tentang pembuktian suatu pernyataan tentang limit ya dengan menggunakan definisi limit. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teorema limit utama. Untuk teorema limit utama ini kita misalkan atau kita andaikan N itu merupakan bilangan bulat positif ya, dan K itu adalah konstanta yang mana F dan G itu fungsi-fungsi yang mempunyai limit di C. Maka ini berlaku satu. Ya, ada teorema yang pertama yaitu limit X mendekati C untuk K itu sama dengan K ya. Jadi ini untuk fungsi konstan ya. Ini fx-nya adalah K. Ya, fx-nya adalah K ini. Kemudian yang kedua, limit X mendekati C dari X itu adalah C, ya. Jadi di sini fungsinya fx-nya adalah X itu sendiri. Kemudian limit X mendekati C dari fungsi K dikali fx itu sama dengan K dikali limit X mendekati C dari fx. Jadi untuk suatu fungsi dalam limit ini jika dikalikan konstanta, maka konstanta ini K-nya bisa dikeluarkan dari limit ya, sehingga pengali limit itu sendiri. Kemudian yang keempat, limit X mendekati C dari fungsi fx ditambah atau dikurangi gx itu sama saja dengan limit X mendekati C dari fungsi fx ditambah atau dikurang limit X mendekati C dari fungsi gx ya. Jadi kalau misalkan di dalam limit itu ada penjumlahan fungsi, maka penjumlahan fungsi ini bisa diuraikan menjadi penjumlahan limit fungsi ya. Ini. Kemudian yang kelima, limit X mendekati C dari fx dikali gx ini juga berlaku limit X mendekati C fx dikali limit X mendekati C gx ya. Jadi kalau perkalian di dalam limit atau dua fungsi dikalikan di dalam limit maka bisa berubah menjadi perkalian dua limit ya. Nih, kemudian begitu pula berlaku untuk pembagian fungsi. Jadi di sini limit X mendekati C dari fx dibagi gx itu sama saja dengan limit X mendekati C dari fx dibagi limit X mendekati C dari gx. Dengan catatan bahwa nilai dari limit X mendekati C dari fungsi gx ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi untuk kita berbicara dalam bilangan real itu memang tidak bisa pembagi itu sama dengan 0 ya. Kemudian yang ketujuh, untuk limit X mendekati C dari fungsi fx dipangkatkan N, ya, jadi dalam fungsinya ini dipangkatkan N, maka berlaku atau sama dengan limit X mendekati fx dipangkatkan N, yaitu limitnya yang dipangkatkan N. Ya, ini sama saja. Ini berlaku. Kemudian limit X yang ke-8, limit X mendekati C dari akar pangkat N dari fungsi fx itu berlaku akar pangkat N terhadap limit X mendekati C fx. Dengan catatan ini limit X mendekati C fx itu lebih besar dari 0 ya. Jadi tetap berlaku sama di dalam akar itu lebih besar dari 0. Oke, ini contohnya. Kita masuk pada contoh yang pertama. Kita diminta untuk menentukan nilai dari limit X mendekati negatif 1 dari fungsi 3x pangkat 2 dikurangi 1 ya. Penyelesaiannya adalah seperti ini. Karena tadi di dalam limit ini dianggap ada dua fungsi ya, yaitu fungsi fx-nya adalah 3x pangkat 2, gx-nya 1 ya. Maka di sini
berlaku limit X mendekati negatif 1 dari 3X kuadrat dikurangi limit X mendekati negatif 1 dari fungsi 1. Nah, ini juga menggunakan menggunakan sifat ya, menggunakan sifat limit, maka di sini 3 ini kan konstanta atau K ya, dari sini. Nah, ini artinya 3 dikali fx-nya adalah x pangkat 2. Jadi 3-nya bisa dikeluarkan. Ya. Jadi 3 ini bisa dikeluarkan. Diperolehlah limit x mendekati negatif 1 dari x pangkat 2 dikurangi limit x mendekati negatif 1 dari 1. Nah, di sini dengan menggunakan limit fungsi diperoleh ini nih. Tinggal kita substitusikan. Jadi 3 kali negatif 1 pangkat 2 dikurangi 1, hasilnya adalah negatif. Mohon maaf, di sini hasilnya adalah 2 ya. Nah, sebenarnya kalau untuk fungsi yang bentuknya seperti ini ya, polinomial, langsung dimasukkan bisa ya, atau langsung disubstitusikan nilai negatif satunya ini ke dalam fungsi, hasilnya akan sama. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa jika kita menggunakan sifat dari limit, maka hasilnya sama saat kita langsung mensubstitusikan nilai X mendekati negatif 1 ke dalam fungsi limit tersebut. Kemudian contoh yang kedua, di sini tentukan nilai dari limit X mendekati negatif 2 dari fungsi akar pangkat 4 X dari X pangkat 3 ditambah 6X. Ya, ini fungsinya. Kemudian dengan sifat yang ke-8 ya. Nah, ini dengan sifat yang ke-8 ya, kita bisa mengeluarkan akar pangkatnya. Ini kita keluarkan. Akar pangkat 4 dari limit X pangkat 3 ditambah 6X ya. Untuk X mendekati 2. Oh, maaf, untuk X mendekati negatif 2. Kemudian di sini akar pangkat 4 dari limit X mendekati negatif 2X pangkat 3 ditambah limit X mendekati negatif 2 dari 6X. Kemudian di sini kita substitusikan, ternyata akar pangkat 4 dari negatif 20 ini tidak ada. Ya, ini tidak ada. Jadi kalau untuk akar pangkat 4 di sini kan akarnya genap ya. Kalau genap maka di dalam akar harus positif. Harus lebih besar dari 0. Oleh karena itu di sini nilainya tidak ada. Jadi limit fx mendekati c, limit fx untuk x mendekati c ini harus lebih besar dari 0 jika n-nya di sini akar pangkatnya, jika n-nya ini akar pangkatnya ini adalah genap, itu maka di dalam akar harus positif ya. Nah, jadi di sini untuk nomor contoh yang kedua ini tidak ada nilai limitnya. Untuk berikutnya terkait dengan teorema substitusi ya. Jika suatu f itu merupakan fungsi polinom atau fungsi rasional, maka berlaku seperti ini. Limit x mendekati c dari fx itu sama dengan fc. Artinya di sini x-nya itu diganti dengan nilai c ya. Dengan catatan di sini asalkan dalam kasus fungsi rasional penyebutnya tidak sama dengan 0. Jadi, jika kita menemukan fungsi dalam bentuk rasional, ada pembilang dan penyebut, harus kita pastikan bahwa penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk fungsi polinom atau polinomial ya, di sini nilai x-nya itu bisa kita substitusikan langsung dengan c. Nah, berikut contohnya. Ini adalah fungsi polinom. Dengan pangkat tertinggi adalah 3 ya. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menentukan nilai dari limit x mendekati 1 dari x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 6. Nah, penyelesaiannya di sini teman-teman tinggal mensubstitusikan nilai 1 ini ya, nilai 1 ke dalam fungsi polinomnya. Di sini disubstitusikan 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 1 ditambah 6. Hasilnya adalah 10. Artinya dari fungsi polinom ini ya, untuk x mendekati 1 itu nilainya adalah 10. Baik, berikutnya teman-teman bisa mencoba ya latihan ini ya.
Nanti kita contohkan yang nomor 1, kita coba hitung bersama ya. Kemudian yang nomor 2, 3, 4, 5, 6 nanti bisa dicoba oleh mahasiswa. Baik, kita coba yang pertama. Nomor yang 1 pada contoh soal yang ada di PPT kita pastekan di sini. Kemudian dari fungsi limit ini kita harus pastikan bahwa penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini merupakan fungsi rasional ya, polinom tapi rasional. Jadi jadi dalam fungsi ini ada pembilang, ada penyebut. Nah, kalau fungsi bentuk seperti ini kita harus memastikan bahwa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau kita substitusikan 0 ke dalam fungsi yang ada dalam penyebut, ini kan nilainya 0. Maka kita perlu mengeluarkan X pangkat 2 ya, nantinya untuk memperoleh bahwa penyebutnya itu tidak sama dengan 0. Nah, kita boleh mengeluarkan X pangkat 2 ya, karena ini kita lihat materi yang sebelumnya. Di sini materi definisi bahwa ada limit X mendekati C dari fungsi fx itu sama dengan L. Artinya bahwa X ini mendekati C tetapi tidak sama dengan C. Nah, dari pengertian ini, maka soal yang kita miliki di sini, maka tidak pernah X ini sama dengan 0. Jadi kita boleh mengeluarkan X pangkat 2. Artinya X tersebut tidak pernah sama dengan 0. Ya, kita keluarkan X pangkat 2-nya. Dari pembilang dan penyebut kita keluarkan X pangkat 2 seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa mengeliminasi X pangkat 2 ini. Karena di sini X-nya itu tidak pernah sama dengan 0 ya. Jadi kita bisa mengeliminasi tersisa fungsi ini. Sehingga diperoleh bentuk limit X mendekati 0 dari fungsi 5X tambah 8 per 3X pangkat 2 dikurangi 16. Kalau kita substitusikan nilai 0 ini ke dalam penyebut, maka dia tidak sama dengan 0. Maka bisa kita langsung substitusikan nilai 0 tersebut pada fx-nya ya. Karena ini bentuknya fungsi rasional sesuai dengan definisi ini nih. Sesuai dengan teorema yang ada di sini, maka untuk limit X mendekati C dari fx itu sama dengan fc. Artinya nilai C ini tinggal disubstitusikan ke dalam fungsi fx-nya. Karena kita sudah memastikan bahwa penyebutnya tidak sama dengan 0. Maka boleh langsung kita substitusikan. Ya. Oke. Setelah disubstitusikan diperoleh bentuk seperti ini. Oke. Kemudian hasilnya adalah ini hasilnya adalah 8 per negatif 16 atau nilainya adalah negatif setengah ya. Negatif setengah di sini hasilnya. Oke. Nah, ini hasil dari contoh yang pertama. Untuk contoh yang berikutnya di sini, ya, untuk nomor 2, 3, 4, 5, 6 nanti silahkan dicoba terlebih dahulu ya. Baik, demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.